Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul secara resmi membuka kegiatan Temu Budaya tahun 2025 yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bovendigul yang ke-23, panitia pelaksanaan mulai mematangkan agenda kegiatan melalui rapat koordinasi bersama Bupati, seluruh kepala OPD, dan kepala bagian di lingkungan Sekda Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Selasa 9 Desember 2025. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul resmi membuka diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil dan orientasi P3K tenaga honorer kategori 2 tahun 2025. Untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Bovendigul, pemerintah daerah resmi menggelar diklat prajabatan CPNS dan orientasi P3K kategori 2 tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati. Pertemuan ini diikuti ratusan peserta dari formasi CPNS dan P3K yang selama ini mengabdi sebagai tenaga honorer. Dengan menghadirkan perwakilan BPSDM Provinsi Papua Selatan, para widyaswara, dan sejumlah pimpinan OPD, kegiatan ini menjadi langkah awal membentuk ASN profesional dan berintegritas. Bupati Bovendigul, Roni Omba, dalam sambutannya menegaskan bahwa diklat ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter ASN, sekaligus wujud penghargaan negara atas pengabdian para tenaga honorer selama bertahun-tahun. Tema yang diangkat, akselerasi kompetensi dan profesionalisme ASN K2, dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan pembukaan ini, para peserta diharapkan mampu mengikuti seluruh rangkaian diklat dan menjadi aparatur yang siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bapak Ibu peserta diklat prajabatan dan orientasi yang saya banggakan, pengangkatan Anda sekalian sebagai calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari formasi tenaga honor kategori 2 merupakan wujud pengakuan negara atas dedikasi dan pengabdian yang telah Anda berikan selama bertahun-tahun. Keberadaan Anda adalah tulang punggung pelayanan publik di Kabupaten Bovendigul. Hari ini adalah langkah penting untuk melengkapi perjalanan pengabdian Anda, yaitu melalui pelaksanaan diklat dasar, prajabatan, dan orientasi. Tema yang kita usung adalah akselerasi kompetensi dan profesionalisme ASN K2 Kabupaten Bovendigul untuk pembangunan berakhlak di provinsi. Diklat ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kompetensi ASN di Papua Selatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, sebanyak 508 peserta terdiri dari calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tenaga honorer kategori 2 tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul resmi mengikuti diklat prajabatan dan orientasi tahun 2025. Kegiatan ini resmi dibuka langsung oleh Bupati Bovendigul, Roni Omba. Kegiatan diklat prajabatan CPNS dan orientasi P3K tahun 2025 di Kabupaten Bovendigul resmi dibuka pada Sabtu 29 November 2025 lalu. Dalam laporan panitia yang disampaikan Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Bovendigul, Mahmudin Abdullah menjelaskan bahwa sebanyak 508 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 248 CPNS dan 260 P3K yang terbagi dalam angkatan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di beberapa lokasi pelatihan di Tanah Merah. Tujuan kegiatan ini adalah membentuk aparatur yang memiliki pengetahuan, wawasan, integritas, serta orientasi pelayanan publik.
sehingga para CPNS dan P3K mampu melaksanakan tugas secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan diklat prajabatan CPNS dan orientasi P3K untuk membentuk calon pegawai negeri sipil yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua, pengembangan kompetensi memperkenalkan nilai-nilai tugas fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Poin C, peserta berjumlah 248 orang yang terdiri dari golongan 2 sebanyak 152 orang dan golongan 3 sebanyak 96 orang. Peserta P3K berjumlah 260 orang yang terdiri dari golongan 2 sebanyak 156 orang dan golongan 3 sebanyak 104 orang. Jumlah total peserta 508 orang. Peserta CPNS dibagi dalam 2 lokasi belajar utama, yakni SMP Negeri 1 Tanah Merah untuk angkatan 1 hingga 3, serta Gedung Rehoboth untuk angkatan 4 hingga 6. Sementara itu, peserta P3K mengikuti kegiatan di SMP Negeri 2 Tanah Merah dan Aula SMK Negeri 1 Tanah Merah. Penyelenggaraan kegiatan ini didukung oleh BKD Bovendigul, BPSDM Provinsi Papua, Dinas Kesehatan, dan sejumlah OPD lainnya. Sementara itu, Kepala BPSDA Provinsi Papua Emmanuel Korei dalam arahannya mengingatkan peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik. Dirinya menegaskan bahwa proses penantian pengangkatan CPNS dan P3K sejak tahun 2021 hingga 2025 tidak boleh disia-siakan. Mengingat pelatihan hanya berlangsung selama 1 minggu dan menjadi tahap penting sebelum peserta bekerja secara penuh. Dirinya menambahkan bahwa kegagalan dalam mengikuti evaluasi akan menggagalkan penantian panjang tersebut. Karena itu peserta diminta menjaga disiplin, mengikuti instruksi, serta benar-benar mengikuti seluruh materi yang diberikan selama pelatihan dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari. Untuk itu kami sebagai penyelenggara memohon kepada Bapak dan Ibu peserta untuk tekun, disiplin, mengikuti seluruh proses dengan baik. Karena jika Bapak Ibu gagal dalam pelaksanaan prajab atau P3K, maka penantian atau pengharapan Bapak Ibu selama kurang lebih 5 atau 4 tahun akan putus. Untuk itu dimohon untuk semua peserta harus mengikuti dengan baik. Kepada panitia penyelenggara kami menyampaikan selamat dan sukses dalam pelaksanaan ini. Di akhir sambutan, Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka diklat prajabatan CPNS dan orientasi P3K tahun 2025, serta berharap pelatihan ini mampu menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap melayani masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul secara resmi membuka kegiatan Temu Budaya tahun 2025 yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk melestarikan budaya dan menjadikannya sebagai kekuatan pembangunan daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan Temu Budaya 2025 yang dipusatkan di Tanah Merah, Rabu 3 Desember 2025 lalu. Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, hadir mewakili Bupati Roni Omba untuk membacakan sambutan resmi pembukaan acara. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan penghargaan kepada seluruh panitia, tokoh adat, sanggar seni, komunitas budaya, serta seluruh peserta yang turut menyukseskan kegiatan ini. Dengan tema Suara Budaya Membangun Negeri, dinilai sangat relevan dengan pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia, karakter, dan identitas masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara, tokoh adat, tokoh masyarakat, sanggar seni, komunitas budaya, serta semua pihak yang telah bekerja keras mensukseskan kegiatan ini. Kehadiran saudara-saudara sekalian
menunjukkan bahwa budaya masih hidup, tumbuh dan mengalir kuat dalam diri masyarakat Bovendigul. Bovendigul adalah tanah yang kaya akan tradisi, bahasa, tarian, musik, kerajinan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur kita. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, namun juga fondasi moral dan jati diri yang mempersatukan kita dalam keberagaman. Tema Suara Budaya Membangun Negeri mengingatkan kita bahwa membangun tidak hanya sekedar berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga membangun manusia, karakter dan identitas. Bupati menegaskan bahwa Bovendigul kaya akan tradisi, bahasa, tarian, musik, hingga kearifan lokal yang menjadi jati diri masyarakat. Melalui Temu Budaya, pemerintah berharap lahir dialog antara generasi, muncul inovasi budaya, serta terbangun kolaborasi lintas komunitas demi memperkuat identitas daerah. Pemerintah daerah juga berkomitmen mendukung pelestarian budaya melalui pendataan dan pengembangan 10 objek pemajuan kebudayaan seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, seni, permainan rakyat, hingga olahraga tradisional. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap lahir pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan budaya di tingkat kabupaten maupun provinsi. Serta kegiatan ini diharapkan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat dan memperkuat semangat bersama dalam melestarikan budaya daerah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online?
ekosistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul kembali menggelar temu Kelompok Informasi Masyarakat tahun 2025. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan peran KIM dalam diseminasi informasi publik, sekaligus upaya mendorong literasi digital masyarakat. Kegiatan temu Kelompok Informasi Masyarakat KIM di Kabupaten Bovendigul tahun 2025 untuk kedua kalinya kembali dilaksanakan. Dirangkaikan dengan sosialisasi pelatihan jurnalistik warga, literasi digital, kameramen, dan video editing, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis konten digital. PLT Kepala Dinas Kominfo Maria Payung Langi dalam arahannya menyampaikan bahwa temu KIM memiliki makna strategis dalam meningkatkan kualitas diseminasi informasi publik di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo terus berkomitmen memperkuat peran masyarakat dalam ekosistem informasi. Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 08/M.Kominfo/6/2010, KIM dibentuk sebagai lembaga komunikasi sosial yang tumbuh dari masyarakat secara mandiri dan kreatif guna mengelola informasi publik. Sementara itu, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2009 mengatur mekanisme diseminasi informasi nasional oleh pemerintah pusat hingga daerah, termasuk melalui komunitas seperti KIM. KIM adalah mitra pemerintah yang memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi channel penyebaran informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 8/M.Kominfo 2010, pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, dasar pembentukan definisi dan pemberdayaan lembaga seperti KIM. Sehingga pada kesempatan ini kami melaksanakan kegiatan yang sudah tadi saya sebutkan. Seiring perkembangan teknologi informasi masyarakat semakin dituntut untuk mampu mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara baik. Dalam konteks inilah, keberadaan kelompok informasi masyarakat menjadi sangat penting. KIM hadir sebagai wadah yang tumbuh dari dan oleh dan untuk masyarakat, yang berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat serta antara warga. Dengan dasar legal ini, ia menegaskan pentingnya penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Apalagi di era perkembangan teknologi informasi saat ini, masyarakat semakin dituntut untuk mampu mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Dalam konteks tersebut, keberadaan KIM menjadi sangat penting. KIM hadir sebagai wadah masyarakat yang berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga. Sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul, khususnya misi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas, peran KIM merupakan bagian penting dalam mendukung konektivitas informasi, penguatan literasi digital, serta peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Untuk itu, dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah menjadi amanah besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk di Kabupaten Bovendigul, melalui penguatan informasi dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang dilakukan dalam temu KIM ini. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan.
Sementara itu, Bapak Mama, Basudara dong semua, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bovendigul yang ke-23, Panitia HUT menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekda, dan Bupati Bovendigul. HUT ini menjadi momentum penting karena baru pertama kali dilakukan sejak Kabupaten Bovendigul dimekarkan. HUT Kabupaten Bovendigul yang ke-23, Bupati Bovendigul bersama panitia melaksanakan rapat koordinasi yang dilangsungkan di ruang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekda Kabupaten Bovendigul. Rapat koordinasi tersebut membahas seluruh rancangan kegiatan mulai dari pembukaan, pelaksanaan, hingga puncak perayaan pada 11 Desember mendatang. Momentum ini menjadi yang pertama kali dilakukan sejak kabupaten ini dimekarkan. Perayaan HUT tersebut menjadi momentum penting karena pertama kali dilakukan sejak kabupaten ini dimekarkan. Dalam wawancaranya, Bupati Bovendigul, Roni Omba, kepada awak media mengatakan bahwa terkait hari ulang tahun kabupaten, dasar hukum berupa perda sebenarnya sudah ada. Namun hingga kini belum pernah dilakukan kegiatan seperti ucapan terima kasih, doa syukur, atau aktivitas positif lainnya yang menandai perayaan hari jadi. Terkait dengan hari ulang tahun kabupaten, perda kita sudah ada, cuman sampai saat ini belum pernah dilakukan semacam ucapan terima kasih, doa syukur ataupun hal-hal positif belum pernah dilakukan, sehingga momen ini saya dan Pak Wakil Bupati kami dapat informasi bahwa sudah ada perda terkait dengan hari jadi kabupaten, lalu kami berinisiatif untuk mengundang semua OPD lalu meminta saran pendapat, dan kami bersepakat untuk pembentukan tim lalu melaksanakan beberapa kegiatan positif. Intinya bahwa kami mengucap syukur sampai dengan sejauh ini kami sudah punya kabupaten sendiri dan sudah bisa melaksanakan pengembangan pembangunan di masyarakat, walaupun mungkin belum maksimal. Ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Memang ini tidak terencana secara baik karena juga kami baru dilantik kurang lebih 1 bulan 2 minggu. Kami berinisiatif melakukan apa saja yang bisa kami lakukan terkait dengan. Bupati menegaskan bahwa momentum ini menjadi wujud ungkapan syukur karena Kabupaten Bovendigul telah berdiri dan mampu melaksanakan pembangunan meski belum maksimal. Ia mengakui bahwa kegiatan ini belum direncanakan secara matang karena dirinya dan Wakil Bupati baru dilantik kurang lebih 1 bulan, 2 minggu. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya melakukan apa yang dapat dilaksanakan terkait peringatan HUT Kabupaten. Sementara itu, ia menambahkan bahwa panitia kecil untuk pengucapan syukur baru dibentuk 1 minggu terakhir, sehingga belum ada rancangan teknis yang lengkap terkait tema atau konsep khusus. Pemerintah menilai bahwa momen ini harus dimanfaatkan untuk memperingati HUT Kabupaten. Meski dalam bentuk sederhana, ada pun beberapa kegiatan positif yang direncanakan antara lain aksi bersih lingkungan serta agenda doa syukur sebagai bentuk rasa terima kasih kepada perkembangan daerah yang sudah jauh lebih baik dibanding masa awal pemekaran. Dirinya juga menyampaikan harapannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung setiap kegiatan dan memberi masukan positif bagi pembangunan daerah. Dukungan masyarakat dinilai penting agar pemerintah dapat bekerja lebih baik ke depannya. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Basudara dong semua, perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bovendigul yang ke-23. Panitia pelaksana mulai mematangkan agenda kegiatan melalui rapat koordinasi bersama Bupati, seluruh Kepala OPD, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekda Kabupaten Bovendigul. HUT ke-23 Kabupaten Bovendigul yang menjadi momen pertama kali diselenggarakan sejak kabupaten ini dimekarkan, kini mulai memasuki tahap persiapan. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Moses Wandenge, menjelaskan bahwa hari ini tim mengadakan rapat bersama seluruh OPD dan Bupati Bovendigul dalam rangka merumuskan agenda perayaan. Ia menyampaikan bahwa beberapa agenda sudah disusun dan akan dilaksanakan pada perayaan HUT Bovendigul. Moses berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja maksimal agar perayaan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Hari ini kita mengadakan pertemuan
lintas OPD bersama Bupati Bovendigul dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bovendigul yang ke-23. Sehingga hari ini kita sudah susun beberapa agenda, dan agenda itu akan kami laksanakan pada saat pelaksanaan hari jadi Bovendigul yang ke-23. Oleh sebab itu saya berharap supaya bagi teman-teman yang sudah terlibat, ini untuk kita. Jadi saya mohon supaya kita bisa bekerja semaksimal mungkin sehingga kegiatan pelaksanaan hari jadi Bovendigul ini bisa berjalan dengan baik. Memang agenda kita di pelaksanaan nanti itu tidak banyak, hanya mungkin beberapa item saja nanti kami gunakan. Agenda yang akan dilaksanakan memang tidak banyak, namun sejumlah kegiatan positif akan diimplementasikan seperti piknik layanan kesehatan gratis dan seminar. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember. Pembicara utama yang direncanakan hadir ialah mantan Rektor Musamus, Beatus Tambaid, serta mantan Kepala Sekolah Son Pos Savanko. Panitia berharap keduanya dapat hadir memberikan materi seminar. Moses juga menyampaikan rasa syukur karena tahun ini untuk pertama kalinya setelah 22 tahun, pemerintah dapat menghadirkan konsep baru dalam perayaan HUT Kabupaten. Ia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor atas ide yang turut mendorong terselenggaranya kegiatan ini bagi masyarakat Bovendigul. Sementara itu, untuk memaksimalkan proses pelaksanaan kegiatan, Ketua Panitia Moses Wandengge mengusulkan agar seluruh kepala OPD memberikan sumbangan berupa uang tunai tanpa menentukan besaran nominal. Ia menegaskan bahwa kemampuan tiap OPD berbeda, mengingat anggaran DPA setiap OPD tidak sama. Ketua Panitia Pelaksana Moses Wandengge mengatakan bahwa terkait anggarannya pembahasan masih berlangsung sehingga belum ada keputusan jumlah. Dalam beberapa hari ke depan, panitia akan kembali membahas kecakupan anggaran. Untuk anggaran kami belum bisa pastikan karena kami lagi diskusi. Nanti beberapa hari ke depan lalu kami rapat kembali untuk cari tahu apa anggaran kita sudah terkumpul atau tidak. Tapi sisi lain itu anggaran itu kita kumpulkan secara individu dan juga secara dinas untuk dan yang berikut kita akan minta ke beberapa stakeholder untuk membantu kita. Meski demikian, sebagian kebutuhan telah dipenuhi melalui dukungan individu maupun pemerintah, dan sisanya akan diminta dukungan dari para pemangku kepentingan. Mengenai kontribusi, panitia akan menerima berbagai bentuk sumbangan, baik uang maupun babi. Pemerintah daerah dijadwalkan menyumbang 1 ekor babi, dan Moses secara pribadi juga menyumbang 1 ekor babi. Pemangku kepentingan lainnya juga akan memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Pada akhir rapat, panitia akan mengkonfirmasi kembali kondisi anggaran dan keuangan. Dari hasil tersebut, panitia akan menyusun program final guna mendukung kelancaran perayaan Hari Bovendigul ke-23. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan.
menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Masih dalam momentum pembukaan Diklat Perjabatan CPNS dan Orientasi P3K K2 tahun 2025, Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan arahan tegas terkait peningkatan disiplin ASN. Sikap ini disampaikan mengingat masih ditemukannya ketidakhadiran pegawai di sejumlah unit pelayanan, termasuk kantor distrik yang berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati Roni Omba mengingatkan para calon ASN untuk mentaati aturan kehadiran dan menghargai struktur birokrasi yang ada, mulai dari kepala seksi, kepala bidang, hingga kepala dinas. Bupati juga menegaskan bahwa perpindahan tugas tanpa persetujuan pimpinan tidak diperbolehkan. Ia meminta BKD menyiapkan teguran atau SP1 bagi ASN yang lalaikan tugas. Kemarin saya sudah sidak-sidak di beberapa kantor. Ada satu kantor 70 honorer, satu saja tidak masuk sudah jam 9. Bagaimana kita mau melaksanakan tugas mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat? 70, besok saya akan kurangi. Yang kedua, hargai tingkatan birokrasi pemerintahan di lingkup yang pemerintahan yang Anda kerja. Jangan langsung Anda ketemu saya. Ada kepala seksi, ada kasupan, ada kepala bidang, ada kepala dinas, baru ke bupati, ke sekda. Beberapa waktu ini ada beberapa ASN langsung ke bupati, ke sekda. Hargai birokrasi pemerintahan yang ada. Saya berharap ikuti materi dengan baik supaya bisa melaksanakan. Pesan kedisiplinan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh peserta bahwa profesionalisme adalah kunci utama dalam membangun pelayanan publik di Bovendigul. Dengan arahan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan disiplin ASN dapat semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Pak Saudara dong semua,
Bupati Bovendigul kembali menegaskan aturan penempatan ASN setelah menerima SK pengangkatan. Ia mengingatkan agar tidak ada pegawai yang mengajukan perpindahan tugas tanpa prosedur demi menjaga stabilitas pelayanan di setiap OPD. Dalam arahannya, Bupati Roni Omba menyampaikan bahwa banyak pegawai yang mengajukan pindah tempat tugas setelah menerima SK. Ia menegaskan bahwa setiap ASN wajib bekerja sesuai penempatan awal, kecuali telah mendapat persetujuan resmi dari pimpinan OPD dan BKD. Bupati juga menyinggung besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk tenaga honorer, sehingga ASN diminta bekerja maksimal dan menunjukkan rasa syukur. Anda honor di satu dinas, ikut formasi CPNS di dinas itu, lalu setelah terima SK mau pindah kembali, tidak boleh. Siapa yang isi formasi untuk tes di situ? Bapak Ibu sendiri kan? Sendiri. Tugas di situ sesuai SK yang ada. Jangan minta pindah. Lapor kepala dinas, misalnya guru, dia tidak lapor di kepala sekolahnya. Puskesmas atau distrik, dia tidak lapor di situ. Dia langsung minta tugas di tempat itu. Tidak boleh seperti itu. Anda honor di sini, Anda tembus CPNS di situ, hubungilah pimpinan yang ada di situ. Pak, saya mau kembali ke sana supaya administrasi diatur dengan baik. Jangan tiba-tiba kembali ke sana tanpa sepengetahuan kepala dinas. Dengan aturan yang diperketat, pemerintah berharap pelayanan publik di setiap distrik dan OPD dapat berjalan lebih baik dan merata hingga ke pelosok Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.